proses inflamasi ya, atau bahasa yang lebih familiar adalah reaksi inflamasi atau reaksi peradangan. Ya. Apa itu reaksi peradangan? Reaksi yang muncul ketika tubuh kita mengalami cedera ataupun trauma. Ya. Jadi reaksi inflamasi ini apakah baik ataukah buruk menurut kalian bagi tubuh kita? Ada baiknya, ada buruknya, bukan? Ada baiknya, ada buruknya. Baiknya bagaimana, buruknya bagaimana? Tadi itu Yosi ya? Iya, Ibu. Iya. Baiknya gimana, buruknya gimana? Kalau menurut saya, kalau baiknya itu mungkin itu adalah bagian dari proses penyembuhan luka ya, Bu. Iya. Jadi mungkin itu semakin bisa untuk mempercepat proses penyembuhan luka. Kalau misalnya buruk itu kalau dirasakan oleh tubuh mungkin agak ada yang namanya meriang dan lain-lain, Bu. Badan pegel-pegel, terus panas dingin, gitu mungkin. Ya, baik, terima kasih atas pendapat yang disampaikan Yosi. Nanti akan terjawab di akhir slide. Jadi reaksi inflamasi atau reaksi peradangan memang memiliki dua efek ya. Ada efek yang memang diinginkan, ada efek yang sebaiknya yang buruk atau sebaiknya itu jangan terjadi. Ketika tubuh kita mengalami cedera atau ada sel yang cedera atau infeksi, tubuh akan mengkompensasi dengan mengkompensasi dengan reaksi inflamasi ya. Reaksi peradangan. Reaksi inflamasi ini diperantarai oleh dua hal. Yang pertama oleh sel, yang kedua oleh pembuluh darah. Ya. Kalau dari sel, tubuh akan menghasilkan sel-sel yang mendukung proses reaksi inflamasi ya, seperti ada basofil, ada trombosit, ada komplement ya. Sedangkan dari pembuluh darah ini akan melebar atau vasodilatasi. Nah, selanjutnya kumpulan dari sel-sel tadi akan menghasilkan senyawa kimia seperti histamin, sitokinin ya. Sedangkan pembuluh darah yang melebar tadi harapannya akan meningkatkan suplai aliran darah. Nah, kumpulan dari sel, kemudian darah, cairan, ataupun senyawa kimia, ini kita sebut sebagai eksudat inflamasi. Ya, eksudat inflamasi. Nah, eksudat inflamasi ini akan menumpuk pada lokasi yang cedera. Di sisi lain, peningkatan pembuluh darah ya mengakibatkan suplai darah ke lokasi yang cedera itu meningkat. Sehingga muncul tanda reaksi inflamasi yang pertama, yaitu nampak kemerahan atau rubor. Ya. Kalau kita lakukan palpasi, kalau kita raba di area yang cedera atau area yang meradang itu, pasti teraba hangat, ya. Adanya reaksi hangat lokal atau kalor. Ya. Kemudian ya, kalau dari sel tadi terbentuklah eksudat inflamasi, kalau dari pembuluh darah tadi muncullah tanda gejala seperti rubor dan kalor. Nah, apa itu eksudat inflamasi? Pertanyaannya dibalik ya. Apa itu eksudat inflamasi? Berarti kumpulan dari sel, darah, cairan ataupun senyawa kimia yang membantu proses reaksi inflamasi, begitu ya. Nah, selanjutnya memang macam-macam ya eksudat inflamasi ini, ada serosa, saniosa, purulenta. Nanti silakan search. Ya, apa itu serosa? Oh, campuran antara darah dan cairan. Apa itu saniosa? Nanti itu bisa bisa searching sendiri. Nah, karena eksudat inflamasi ini menumpuk pada lokasi yang cedera, maka reaksi inflamasi itu akan menimbulkan tanda bengkak ya, atau istilahnya adalah
tumor. Ya, karena ada pembengkakan, maka pembengkakan ini kan semakin lama semakin besar dan menekan saraf-saraf sekitar, ya, menekan saraf-saraf sekitar. Akhirnya muncullah keluhan nyeri atau dolor. Ya, karena ada bengkak menekan saraf-saraf sekitar sehingga muncul nyeri atau dolor. Nah, karena nyeri, misalnya yang habis jatuh ini kebetulan kaki, karena nyeri sehingga akan sulit untuk digunakan atau digerakkan. Muncul tanda berikutnya yaitu fungsiolesa atau kehilangan fungsi untuk sementara waktu. Nah, ini adalah proses perjalanan reaksi inflamasi. Normalnya, reaksi peradangan ini terjadi antara hari sampai dengan minggu. Tidak ada batasan khusus, tergantung seberapa besar ini cederanya, traumanya, ya. Oke, kita ambil batasan waktu 1 minggu, 2 minggu misalnya untuk proses reaksi inflamasi. Ada yang berjalan cepat, 3 hari sudah sembuh. Ya, memang beberapa kondisi berbeda. Nah, inilah yang disebut sebagai efek yang positif. Reaksi inflamasi mendukung proses penyembuhan. Nah, lama-lama bengkaknya tadi itu hilang kan? Kemana kira-kira hilangnya? Eksudat inflamasi tadi lama-lama ini kempes atau hilang karena direabsorpsi oleh tubuh, ya, diserap kembali oleh tubuh. Nah, penyerapan ini menandakan bahwa tubuh berhasil membentuk jaringan atau sel yang baru untuk proses penyembuhan, ya, akhirnya sembuh. Tapi ada juga reaksi inflamasi yang berlangsung lama, ya, berminggu-minggu tidak sembuh, berminggu-minggu meradang, bahkan sampai berbulan-bulan terjadi reaksi inflamasi, terjadi peradangan. Akhirnya pada luka tersebut terjadilah nekrosis misalnya. Kalau nekrosis berarti gagal membentuk matriks. Ya, tahu ya nekrosis jaringan ya. Jaringannya mati atau selnya menghitam atau jaringannya menghitam. Nah, itu nekrosis, kematian jaringan. Dan kematian jaringan ini harus diangkat, diambil, diamputasi. Begitu ya, kalau tidak begitu ya akan menyebar. Nah, ini merupakan kegagalan dalam proses inflamasi. Ya. Yang ingin saya sampaikan di sini ya, kegagalan reaksi inflamasi selain menyebabkan kematian jaringan adalah juga menyebabkan atau mencetuskan pertumbuhan sel menjadi abnormal atau sel kanker. Ya. Itu berarti tidak bagus. Reaksi inflamasi terjadi berlama-lama, tidak bagus. Justru bisa menimbulkan atau mencetuskan sel itu menjadi abnormal. Sehingga kalau kita baca buku sistem imun, disebutkan di sana sistem imun memiliki 2 mata pisau. Ya, di satu sisi bagus untuk kesembuhan, untuk melindungi kita dari berbagai infeksi. Di sisi lain, sistem imun yang berlebihan justru akan mencetuskan kanker itu sendiri. Begitu ya maksudnya ya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Ibu. Ya, Bu. Silakan kalau ada yang perlu dibahas. Apakah ada yang perlu didiskusikan? Cukup ya, sementara cukup karena kita terbatas waktu. Saya terima kasih atas partisipasi seluruh mahasiswa. Mudah-mudahan saya senang ya kelas ini aktif berdiskusi, aktif menyimak. Kemudian semoga ke depan nanti bisa tetap aktif seperti ini ya. Cukup ya, terima kasih atas partisipasi seluruh mahasiswa kelas D. Kita bertemu di pertemuan berikutnya ya kemungkinan mengenai CD4 ataupun
HIV. Ya, saya tutup pertemuan kita siang ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.